kita mulai, di sini ada yang ingin memimpin doa? Ya, boleh silakan. Saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi konsep kelompok itu adalah merupakan lainnya ada di dalam mereka yang bertujuan untuk mengentaskan masalah atau memanfaatkan interaksi kelompok. Jadi kalau ada masalah kita dituntaskan sampai selesai gitu ya. Terus saya harap kalian berperan aktif di dalam diskusi kali ini. Seandainya ada yang diutarakan teman-teman di sini bersifat rahasia atau aib, tolong dijaga kerahasiaannya. Tolong dijaga kerahasiaannya sampai di sini saja. Jangan sampai orang lain itu tahu gitu ya. Jangan sampai di luar gitu. Terus sebelumnya kita perkenalan dulu ya biar pada tahu gitu tuh. Ice breaking ya. Sini ada yang mau ngajuin ice breakingnya gitu. Yang itu boleh. Perkenalan itu pas sudah nama sama asal aja, terus terakhir sama baik apa sih kayak ada gitu gini. Sama saya Laila, asal saya dari Pandeglang, budaya kepercayaan gini. Baik,
punya masalah itu ya, boleh aja ngajuin masalahnya. Terus ngajakin emang ke ini yuk, jadi kayak ya udah tiba-tiba ada 100.000 aja satu malam. Iya sih. Ini saya mau lihat sih. Karena kayak teman-teman ngajak, yuk besok yuk kita kafe yuk, tiba-tiba habis aja 100.000. Iya. Kalau apalagi kalau misalnya kita keluar dari misal dari lingkungan kos kan, kalau misalnya dari lingkungan kos kayak mungkin makanannya masih murah sih, tapi kalau misalnya udah ngajakin kayak mungkin kalau di sini dekatnya di mos lah, kalau di daerah mos tuh pasti gak akan kerasa kita beli jajanan tuh ngeluarin uang aja karena mungkin lagi have fun juga kan, merasa lagi have fun terus ada uang, tahu-tahu pas tidak nyampe kos tuh uangnya udah gak ada, terus Nyesel ya, nyesel ya kalau lihat segini. malah pas ngeluarin uang tuh kita nggak mikirin Oh, buat iya. besoknya. Iya, lagi fun aja kayak besok sama deh iya gitu sih. Terus kalau aku kayak uang habis tuh kadang diajak temen yang kayak ayo gas gitu. Kalau Iya. kayak ada tempat baru FOMO gitu ya, ikut sono jadi kayak habisnya gitu. Mungkin dari kalian ada solusi sama kayak ini boros sih, gimana solusinya? Iya, Kita benar. beda aja. Iya, kita kayak ngomong gitu. Iya, iya sih. Itu kayak yang ngomong enggaknya itu kalau diajak tuh. Kadang kalau ada tekad kayak bener-bener kayak apa sih sesuai goals tadi kan kayak memang kayak mau ada beli barang sesuatu gitu, itu pasti bisa sih nolak kayak lu lagi mau hemat dulu nih, lagi miskin gitu kan, kayak hemat dulu deh gitu. Oh ya udah. Sekarang tuh temen tuh gak percaya, Allah bohong aja lu. Iya. Tadi 12, 15. Kalau ke aku sih kalau masak sih ada ya, kalau buat opor juga ada, terus juga yang jual sayur juga dekat. Cuma mungkin kalau bagi aku kalau masak tuh nggak cocok tuh karena nggak ada kulkas gitu loh. Karena untuk menyimpan misalnya daging kalau nggak sayuran, terus kayak bawang gitu kan kalau misalnya di tempat yang memang terbuka kayak cepet busuk gitu ya. Kalau misalnya di kulkas kan enak ya, ada dari kemarin di video. Kalau di kulkas aku nggak ada, jadi ya sebisa mungkin aku tuh karena aku gak bisa masak, jadi bisa mungkin aku bisa budgetin keuangan makan juga. Kayak kalau bisa masak nasi, ya udah masak nasi, nanti kita beli lauknya aja gitu untuk minimalisir pengeluaran juga kan. Kalau nasi tuh juga lumayan kan, kayak dari aku 3.000 5.000 juga. Kalau misalnya bisa beli lauk lagi kan bisa buat makan kan, sampai sorenya lagi, yang malam lagi bisa makan beberapa kali, 2 sampai 3 kali kan bisa makan lagi. Itu sih kalau aku. Kadang juga nabung bisa nabung, cuman kayak ternyata pakai kagak bisa ya. Pasti kayak gitu, ada aja gitu ya. Kalau semakin kita irit, semakin banyak pengeluaran kalau menurut aku ya. Tapi semakin kita hemat, semakin kita boros, ada aja gitu yang beli gitu.
jatuh kita butuh obat, lagi sakit juga butuh beli obat. Terus juga kalau misalnya memang ada kecelakaan kerusakan di alat elektronik kan juga harus membutuhkan uang kan untuk servisnya. Itu cara mengelola uang darurat itu gimana teman-teman kalau ada? Kalau menurut aku sih dari uang jajan ya, karena ngisi buat dana darurat gitu. Cuman kadang kayak tiap hari juga darurat ya, jadi diambil lagi. Iya. Jadi diambil lagi uangnya. Ini dari yang lain ada gitu tipsnya. Kalau dia mau kan dia minta saran di sini. Enggak kan tadi dia ngomong kalau misalnya, Oh iya. Kita awalnya aku minta tips dia dulu. sharing. Kalau aku di dana darurat pasti aku siapin 100.000 gitu di dalam. Itu kayak misalnya ada kayak ban bocor aku bawa kendaraan itu pasti langsung tampil gitu loh, tampil ke apa sih, ke bengkel atau enggak kalau lagi sakit. Tapi kan dia kalau sakit kayak langsung ngeluarin orang tua sebenarnya nggak apa-apa buat sakit biasanya. Paling di motor sih, di mekanik motor. Kalau aku sih dari darurat kadang suka ngisiin duit di casing dompet. Karena kan suka lupa bawa dompet, jadi kayak oh ingat ada uang di casing. Kayak gitu sih. Aku orangnya suka lupa bawa dompet. Iya sih, aku kalau dana darurat adanya di dana sih. Iya ya, kasih. Soalnya ya sama kayak Silvi, aku juga suka kadang lupa bawa dompet. Jadi buat teman-temannya kayak rada enak lah kalau ada di aplikasi mah. Iya tapi aku kalau ngisiin di, kalau aku ya di dana gitu, kadang malah kepake buat ngecek cekat lagi ini kayak gampang gitu kan. Apalagi QRIS kan jajan mana-mana kayak tinggal ini tanpa kembalian kan lebih lucu lagi gitu. Iya benar. Bener sih juga banget sama yang kalau misalnya pakai uang digital tuh malah gak harus ngeluarin uang ya. Iya jadi nggak ngeluarin beban, jadi oh enak nih nggak ngeluarin beban, dimasukin lagi Dimasukkan nih. Terus juga iya, jadi habis saldo udah nggak ada tuh. Iya. Kadang juga tiba-tiba kesedot sama ini apa namanya eksklusif itu loh, langganan gigi. Oh iya. Iya. Itu juga tiba-tiba kesedot nih kan tinggal segini pas dilihat ininya kayak sedot gigi. Mereka juga kalau misalkan uang elektronik itu sudah sama dia juga kan, kadang mungkin ada yang mau pakai di komen langsung top up pakai kalau misalnya sudah sama dia. Kalau ngomongin aku boleh nyimpulin nggak? Kalau tadi untuk masalah darurat ternyata teman-teman itu banyaknya kayak nama uangnya tuh di space tertentu lah, jadi dibedain sama uang kembar gitu ya. Ini Ini aku mau nanya nih, kalian kalau borosnya itu lebih ke apa? Kayak FOMO itu orang-orang atau apa? kalau aku sih makanan sih jajan kayak teman-teman pas ngajakin makan ke ini yuk, jadi kayak ya udah tiba-tiba habis 100.000 aja satu malam. Iya sih. Ini siapa juga relate sih, karena kayak teman-teman Kan Kayla kan bilangnya kalau misalnya dibajetin per hari itu 30.000. Nah Kayla sendiri ada bawa kendaraan tadi nggak sih? Kalau aku sih aku nggak ada bawa kendaraan ya, karena memang nggak dibolehkan juga, nggak diizinkan untuk bawa kendaraan karena untuk menjaga jalan air hal lebih lama dari orang tua kalau misalnya aku bawa kendaraan. Kalau untuk masalah kendaraan itu mungkin karena budgeting untuk uang aku juga ya, itu juga memang itu sudah dihitung sama orang tua aku. Kalau misalnya aku karena aku nggak bawa kendaraan, orang tua aku tuh pasti ada budgeting untuk bisa ngasih uang ongkos gitu sih. Nah itu juga dikelola juga sih untuk masalah pengelolaan uang kendaraan. Yang mana kalau misalnya aku bisa jalan, kalau misalnya kayak dari kos ke kampus, kalau misalnya bisa jalan, aku bisa mungkin jalan. Kalau misalnya memang udah kesiangan, tuh aku paling naik ojek gitu. Itu juga bisa jadi budgeting juga kan, udah ada budgetingnya untuk masalah ongkos kendaraan. Nah kalau misalkan ya itu tadi kalau misalkan kalau deket-deket doang kan
menurut aku kayak lari lah sih. Kalau misalkan dekat masih bisa jalan ya jalan, bisa pakai motor gitu ya. Jadi kayak lebih irit aja bensinnya, jadi kan nggak pakai motornya ya. Kalau bisa jalan ya jalan, kalau misalkan dekat, tapi kalau jauh tapi sayang juga masih di barang motor tapi nggak dipakai. Iya benar. Mungkin di ini aja sih uang jajannya kayak disisain, takut buat bensin dibedain lagi buat makan duit lagi. Sama kalau buat servis mungkin dari uang jajan aja disisain dikit-dikit gitu. Atau minta dari orang tua lagi. Iya kayak saya biasa nggak Biasanya biasanya. Ada apa nih? Kalau misalkan servis motor gitu biasanya itu per minggu atau per bulan gitu. Tahu lagi. Kalau dari orang tua sih biasanya kan aku pulang nih tiap minggu. Nanti motornya dicek gitu loh sama orang tua. Ya. Berarti kemungkinan kalau misalkan cek servis motor itu satu minggu sekali lah gitu ya. Kalau enggak servis yang tentunya kayak yang servis lagi kayak 2 bulan sekali gitu. Oh berarti itu maksudnya dari orang tua ya? Beda lagi. Berarti kamu tinggal fokus ke bensin. Iya. Mungkin bensin sehari sekali apa? Biasanya seminggu tuh bisa 2 kali sih kayak 25.000 tuh udah itu buat kayak 3 hari. Soalnya kan ini lumayan jauh kan kosannya. Gitu sih. Tapi lumayan irit ya sih gitu. Iya. Bisa sih dibajetin seminggu 50 ribu gitu untuk 2 kali bensin. Biasanya bisa ditabung atau buat jajan. Kalau itu kayak tergantung budgeting dari orang tuanya juga ya. Iya. Soal keuangannya. Jadi kita tahu dulu misalkan orang tua budgetnya segini, nah dari uang itu kita kalau lagi sih bisa kalau lagi bisa kayak misalnya saya uang segini nanti buat bensin, uang segini nanti buat makan, uang sisanya lagi mungkin buat kayak buat have fun lah kalau mau check out barang kalau memang ada kelebihan uang itu. Nanya masing. Mau nanya yang apa? Oh ya, aku mau nanya lagi dari teman-teman semua. Kan teman-teman kan ngekos ya. Nah dari teman semua itu bisa dari uang yang dikasih waktu per minggu atau per bulan itu bisa ditabung nggak sih? Iya, bisa ditabung nggak dari uang per minggu? Gimana bahasanya kayak? Pulang tadi. Aku mau nanya dari teman-teman semua dari uang yang dikasih sama orang tua kalian per minggu atau per bulan kayak gitu, itu bisa ditabung nggak sih? Menurut aku sih bisa, tergantung dari kitanya lagi sih. Kan ada orang yang apa sih, kalau dia apa sih bertujuan buat mau barang itu gitu tuh. Oh, ada goalsnya gitu ya? Iya kayak gitu. Terus kita itu kayak nabung dulu gitu tuh, sebisa mungkin kayak gitu, usahain kayak gitu. Ya sih emang kalau dipikir-pikir mah apa ya, kalau ya nggak cukup kayak gitu. Tapi kalau emang kita yang mau kayak gitu, ya kita di sini gitu deh. Terus jadi bisa nabung. Mungkin dari belanja online juga kali ya, kalau misalnya emang gak butuh-butuh banget, ya nanti aja dulu gitu. Jadi kayak beli yang butuh-butuh aja dulu sekarang, yang misalkan skincare yang habis bener-bener habis gitu baru beli gitu. Nanti kalau misalkan yang belum habis nanti lagi aja gitu. Dari makan juga karena saya kan bukan beli ya, masak gitu kan. Nah masak itu lebih irit karena misalkan bisa beli sayuran paginya, nah itu kan dimasak, itu bisa buat makan pagi, siang, sore, malam
gambaran kesan-kesan ya. Di sini ada yang mau kesimpulan dan kesan. Ini kesimpulan dari aku, kita dari ini kita jadi bisa tahu gimana caranya manage keuangan, lebih pilih gitu. Kalau mau beli kita sesuai kebutuhan atau yang benar atau yang diinginkan gitu. Pasti kita beli apa jadi kesimpulannya kayak satu sama Udah lagi. beda lagi. Bagus banget yang nanya. Tiga dulu nanya 9. oh iya ya mungkin kesimpulan dari teman-teman semua yang udah ngasih solusi buat aku, kita lebih pilih barang yang mau dibeli, apa yang dibutuhin, apa yang diinginkan, terus budgeting per hari, terus sama budgeting keuangan per hari. Kita misalnya 30.000 sehari untuk makan atau untuk bensin atau untuk apapun itu, terus beli barang atau kebutuhan gitu yang mau dibeli, jangan asal check out. Terus mungkin masak gitu ya, itu bisa bikin lebih hemat gitu sih. Selanjutnya kesan dan pesan. Ada yang mau? Pesan dan pesan. Kesannya dia tahu gitu pemikiran teman-teman semua gitu, dia tahu solusi dari masalah aku. Kalau aku sih kita jadi tahu caranya biar hemat gitu ya. Jadi kayak nggak selalu ngeluarin duit buat hal yang nggak penting. Jadi kayak lebih manage keuangan aja sih. Kalau menurut aku jadi tahu berapa kayak pengelolaan orang yang beda-beda. Terus cara mereka mengelola keuangan juga emang beda-beda, cara beda pemikiran ya kita juga satu sama lain. Terus jadi tahu solusinya nih, mungkin lebih baik kalau kita pengen menghemat, kita bisa masak, itu bisa buat 3 kali makan. Sedangkan kalau beli itu pengeluarannya lebih banyak. Kalau dari aku sih kesannya jadi tahu kalau misalkan memang bagi setiap orang tuh akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya kan. Tapi dengan perbedaan itu kita jadi tahu kalau misalkan memang kita semua tuh ada punya solusi yang sama gitu. Masalah budgeting mulai dari mungkin karena kita anak kos kita bisa masak, mungkin juga bisa minimalisir lah untuk jajan yang mungkin nggak terlalu dibutuhkan, atau apalagi check out barang yang di Shopee atau di toko-toko online lainnya yang nggak penting atau memang nggak urgent. Terus pesannya ya tadi untuk semua kita semua bisa minimalisir pengeluaran yang memang nggak dibutuhkan. Kalau dari aku sih bisa tahu solusinya apa yang kita harus. Kalau dari aku mungkin bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan dan mengurangi pengeluaran yang nggak penting, juga meminimalisir buat main keluar dulu. Kalau dari aku sih jadi tahu gitu ya trik-trik hemat yang buat anak kos jadi pintar menabung gitu kan. Udah. Selanjutnya Bapak kita akan topik apa Bu? Selanjutnya kamu kapan langsung melakukan solusi itu? Mungkin secepatnya ya, karena juga ya sangat dibutuhkan saat kayak hemat hidup, hemat itu kayak
udah selesai kan. Saya cukupkan dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir gitu di acara konseling kelompok. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya semuanya. Yang boleh ini dari aku, masalah aku tuh saya dikasih uang bulan sama orang tua. Nah kadang tuh uang itu gunanya sebagai mana saja gitu buat kebutuhan sehari-hari. Kadang beli buat cekot barang atau apa itu juga sama-sama biar kita tuh gak boros atau tidak bisa menjaga keuangan, manage keuangan. Mungkin solusinya menurut saya ya harus dipaksa sih, jangan sampai ini pengen beli barang gitu, bulan barang gitu, pengen beli gitu, jangan dipaksa gitu, dipaksa di dalam diri gitu, supaya kita nggak beli barang itu gitu. Ada yang lain? Masalah ya, untuk masalah keuangan itu kalau saya itu pernah baca buku sendiri minimalis. Nah itu juga cukup membantu tuh untuk bisa manage keuangan. Bahwasanya kalau misalnya ingin beli sesuatu tuh kita tahu nih ini tuh memang butuh untuk kebutuhan kita atau memang hanya untuk pajangan atau memang hanya untuk kemauan kita aja gitu, nggak ada manfaatnya. Jadi balik lagi cari manfaatnya dulu. Kalau misalnya memang buat beli sesuatu, kalau misalnya memang itu urgent dibutuhkan ya harus dibeli gitu. Kalau misalkan nggak penting-penting banget sih, menurut aku nggak usah dibeli ya. Terus juga masalah yang sekarang mungkin kita hadapin tuh banyak banget sih makanan viral itu jadi masak sih untuk kayak bisa banget buat buang-buang uang juga kan. Itu menurut aku kayak kondisi diri kita juga. Kalau misalkan memang bisa nih ada budget untuk kita keluarin buat jajan, untuk jajanan viral itu boleh sih, cuman jangan sampai berlebihan gitu. Kalau dari teman-teman juga biasanya kan teman pada ngekos sih. Iya. Nah biasanya dibudgetin gitu kan kalau uang. Nah kalian tuh biasanya dibudgetinnya berapa sih kayak per hari untuk makan gitu. Siapa tahu itu kan bisa memotivasi aku gitu. Aku kalau buat makan nggak ada budgetnya sih. Kalau kata orang tua kalau makan ya makan aja, tapi kalau buat check-out kayak gitu Shopee atau apa baru itu kayak misalkan minggu ini udah banyak barang yang kita check out ya, minggu depan atau minggu depannya lagi itu jangan check out dulu. Jadi mereka kayak minggu ini kita udah check out 2 barang. Kalau udah balik sendiri. Iya, jadi kayak minggu depannya jangan dulu nih, kita harus bisa tahan. Jadi kayak ya minggu ini misalkan check out 2 minggu ke depannya baru bisa check out lagi. Atau jangan keterusan, misalkan minggu ini udah check out tapi minggu besok lagi check out lagi tentu boros tuh. Jadi harus punya batasan lah. Kalau aku sih kayak gitu. Iya, kalau untuk check out mungkin iya ya ada batasan gitu. Tapi kalau kayak untuk makan makanya nggak ada, soalnya Iya. kayak nggak pelit sama diri sendiri gitu Iya. ya kan. Jadi makan mah kayak yang beli yang mau gitu ya. Iya. Nah kita semua anak kelas mungkin ya. Untuk kalau misalkan aku tuh kita sebenarnya misalkan aku biasanya dikasih uang jajan atau untuk kebutuhan aku tuh biasanya per minggu gitu. Nah misalkan di minggu ini aku dikasih budget berapa ratus. Nah aku bisa usahain kalau misalnya itu memang udah cukup gitu untuk kebutuhan aku di minggu itu. Biasanya aku kontrol pakai aplikasi, banyak aplikasi yang memang sekarang keuangan orang gitu, atau kita bikin spreadsheet gitu di Excel. Nah itu bisa budgeting tuh kalau misalnya kita pengeluaran per harinya berapa, bisa ketahuan gitu. Kayak secara tidak langsung kayak misalnya kalau misalnya kita minta nafkah kan ribet juga ya kalau misalnya kita pakai aplikasi
bisa langsung masukin aja kan pakai handphone gitu. Kalau misalkan walaupun uang-uang yang kecil kayak untuk fotokopi, ngeprint itu juga bisa langsung masukin aja gitu total uangnya. Misalkan per hari kita tahu nih, oh per hari rata-rata misalkan 20.000 atau 30.000, jadi kayak kita udah kontrol diri, ternyata budgeting aku tuh 30.000 aja tuh udah cukup gitu per harinya. Jadi kayak untuk mengetahui budgeting per harinya kita lewat aplikasi tadi sih kalau aku, supaya bisa terkontrol deh ternyata kebutuhan aku tuh cukup sih segini, biar bisa uangnya tuh nyampe semingguan itu tuh kayak cukup lah gitu. Jadi orang tua nanti ngirim lagi pas emang benar-benar sudah habis gitu. Itu sih kalau aku.